Nah, teman-teman ya, gondrong banget, hancur banget. Nih, ini lokasi ini kurang lebih 10 hektar punya Pak John ya, Pak John Effendi, teman-teman ya. Ini nanti saya coba untuk merawatnya. Nih, belum kemarin berapa bulan yang lalu saya terbas menggunakan mesin dan peralatan manual lainnya. Nih, belum sempat saya semprot. Nanti nunggu pengiriman racun semprotnya ya teman-teman ya. Nah ini, Allahu Akbar, nih sawit hancur banget tuh. Itu kemarin saya sempat panen, bekas saya panen, ngambil satu tandan buah ya teman-teman ya, harus menurunkan sekian banyak pelepah ya teman-teman ya. Tuh, aduh, ini capek banget untuk saya. Jadi saya panennya pun untuk 10 hektar sendiri teman-teman, 1 minggu teman-teman ya. Ini baru kelar, baru selesai 1 minggu. Oh itu teman-teman ya, hancur semua, gondrong semua. Ini bukan nggak ada buahnya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya, Masya Allah, ya Allah ya Rob, kebun ini, ngeri banget. Oke teman-teman, saya coba pruning supaya rapi, enak dilihat, sedap dipandang. Saya bersama surat kuasa yang dikuasakan kepada saya oleh Dr. Andes Insinyur John Effendi ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, terlihat di layar monitor. Ini bukan nggak ada buahnya teman-teman ya, ada buahnya, cuman hanya saja tertutup pelepah. Di sana. Nah ini pohon kurang lebih 2,5 meter ya teman-teman ya, 2,5 meter. Ini tadinya kemungkinan sudah dipanen, kurang lebih berumur 1,5 meter teman-teman ya. Oke lah teman-teman, coba saya pruning supaya teman-teman bisa lihat berapa banyak buah dari pohon ini. Lapuk teman-teman ya, sampai lapuknya ini pas. Hampir mengenai muka saya teman-teman pelepahnya. Gondrong banget. Oh, pakisnya di atas teman-teman, sangat banyak, sehingga menutupi untuk mengayunkan dodos.
Benar-benar menguras tenaga teman-teman. Nah itu di sana ada buahnya teman-teman ya. Satu tandan sudah terlihat. Ini sawit ini bukan sawit jantan teman-teman, memang sawit aktif produksi, namun tidak pernah dirawat sama sekali teman-teman ya. Apalagi itu mencium aroma-aroma dari pupuk, gondrong banget. Nanti alpakisnya juga saya bersihkan teman-teman ya. Ini pelepahnya hijau, sedikit agak lembut, nggak seperti yang kemarin kerasnya. Waduh, ampun banget, menggap-menggap ya teman-teman ya. Apa namanya, udah lumayan. Nyampe meleler teman-teman hidup. Untuk pekerjaan seperti ini teman-teman nggak bisa dipaksain, nggak bisa ditarget. Satu hari harus dapat sekian ratus pohon ya. Bisa teman-teman. Soalnya sangat menguras energi, sangat hati-hati. Paling penting sehari 12 pokok ataupun 15 pokok udah lumayan banget, hebat. Itu udah ini yang punya hanya tahu di sana, asal kepengen kebun sawit, cuman perawatannya nggak tahu cara merawatnya. Sehingga sawitnya rusak seperti ini.
Nah teman-teman, udah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sehat dari saya, petani Indonesia. Mohon maaf teman-teman ya, tadi nggak melakukan pembukaan karena langsung ke reel videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang masih menonton video-video dari channel ini. Dan yang untuk baru saja menemukan channel ini, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih karena telah memilih channel ini. Nah teman-teman, inilah saya di kebun milik orang ya teman-teman ya. Di kebun punya orang. Kapan saya punya? Nah, kapan saya punya? Sabar. Intinya saya terus berjuang, tak pernah putus asa, walaupun energi selalu terkuras, tenaga selalu dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu ingin hidup layak seperti teman-teman yang sedang menonton channel ini. Nah teman-teman, tak lupa saya juga panjatkan doa, mudah-mudahan kita semua, teman-teman semua selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan juga selalu dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah dari berbagai penjuru. Tuhan semesta alam tentunya teman-teman ya, Tuhan kita semua, supaya dimudahkan segala urusannya ya, dan juga disehatkan badannya, terutama waktu kita masih hidup. Nah teman-teman ya, ya mohon maaf lah ini ngomongnya agak kayak mana gitu loh ya, mohon maaf, baru namanya juga pemula teman-teman ya, pemula membuat video pemula. Nah seperti inilah, jadi agak seperti apa gitu. Nah nggak begitu jelas caranya berbicara. Nah teman-teman, saya tadi pruning seperti yang kemarin di video yang lalu itu, saya juga pruning dengan kebun yang sangat gondrong seperti inilah kebunnya teman-teman. Ini kebun kurang perawatan, bahkan bukan lagi kurang, tapi sama sekali tidak pernah dirawat ya teman-teman, sama sekali tidak pernah diurus, apalagi itu mencium bau aroma dari pupuk teman-teman. Saya bertemu dengan pemiliknya tempo hari suatu saat saya ke sana kemarin mencari kerjaan ya. Malum zaman sekarang jangankan kerja yang apa ya, yang tidak kasar seperti ini, yang kasar pun agak sulit ya teman-teman ya, kecuali hanya untuk orang-orang yang mempunyai skill tertentu untuk mengerjakan kebun yang seperti ini. Nah teman-teman, saya ini melakukan perawatan, cuman saya juga kemarin telah dibawakan surat kuasa untuk merawat kebun ini selama 3 tahun ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya, ini surat kuasanya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, bertanggalkan tanggal 10 bulan 4 2025, yang bertuliskan surat kuasa saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama tuh JHON Johon Effendi Kakak, kepala keluarga. Ibah Sukaisih, istri dari Bapak John sendiri. Adi Subagja, anak pertama. Abdul Wahab, anak kedua. Siapa itu? Rukisah, anak ketiga. Menguasakan kebun beserta isinya teman-teman ya, ingat, menguasakan kebun beserta isinya selama 3 tahun. Dan seandainya dalam waktu 3 tahun tersebut ada salah satu pihak keluarga saya, maksudnya keluarga Bapak John Effendi,
ataupun orang lain yang meminta hasil panen tersebut, saya siap bertanggung jawab. Nah, jadi seandainya ada pihak keluarga, pihak ahli waris yang meminta hasil panen, maklum, namanya juga setelah jadi uang ya teman-teman ya. Demikian surat ini saya kuasakan kepada saudara Dayat agar dapat dipertanggungjawabkan selama pertanggungjawabkan maksudnya semua trik dan pekerjaannya. Sekian dan terima kasih. Tuh teman-teman ya, ditandatangani oleh Pak Johon itu di atas materai 10.000. Itu para saksi dan juga ahli waris yang ada di situ, bukan para saksi tapi saksi dari ahli warisnya juga menuliskan di situ. Nah, di situ jadi teman-teman ya, seandainya ada orang yang misal saya nih panen dari kebun ini, semua orang tahu ini kebun orang bukan kebun saya jual buahnya ke suatu tempat, ada yang mohon maaf memfitnah itu dan ini, konon katanya yang maling, yang itu, yang ini, mohon maaf tapi saya ada bukti. Ini buktinya tadi dari Pak John selama 3 tahun. Nah ini teman-teman, saya di sini bekerja seperti ini, pruning tadi itu dibayar dengan upah yang enggak terlalu banyak sih, 15.000 per pohon. Itu kemarin saya terbas di sini kurang lebih dikasih upah itu per hektarnya 1.700.000 ya teman-teman ya, 1.700.000. Nah, setelah saya pruning nantinya ini semua di pruning, saya melakukan penyemprotan itu dengan upah 1 juta per hektar. Nanti untuk pemupukan itu 10.000 per karung pupuk. Ini saya perkirakan untuk olahan 10 hektar seperti ini, kurang lebih sekali pupuk itu kurang lebih 1 ton ya teman-teman ya, berarti 20 sak pupuk sekali tabur. Nah teman-teman, ini saya pruning tadi, di situ ada buah itu. Saya dekatkan kameranya teman-teman ya supaya lebih jelasnya. Nah ini teman-teman buahnya, ini bukan buah jantan teman-teman ya, terlihat di layar monitor teman-teman, ini hitam dengan biji brondol besar. Oh teman-teman, keren kan? Ini harapan saya untuk berapa bulan ke depan ini bisa matang, bisa saya panen, lumayan teman-teman, bisa untuk beli kebutuhan saya. Nah, di sebelah sini juga masih ada buahnya teman-teman. Tuh teman-teman ya, ada buahnya, jadi satu di sana, satu di sini, 2 teman-teman. Lumayan. Ini seandainya satu pohon 2 pukul rata kali 10 hektar, lumayan ya teman-teman ya. Sana sini gondrong semua nih kebun. Tuh teman-teman. Nah teman-teman, mudah-mudahan yang punya kebun ini, setelah kebun ini kembali normal, kembali maksimal, mudah-mudahan tak lupa dengan saya dan juga teman-teman yang mendukung video saya, dan juga di sini saya mudah-mudahan Pak John juga sewaktu saya panen nanti dengan hasilnya, mungkin makin hari penghasilan setelah dirawat ini dengan jangka waktu 3 tahun itu makin naik ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada kecemburuan sosial teman-teman ya. Ya namanya juga manusia, kadang-kadang setelah bagus
setelah kebunnya kembali normal, cemburu sosialnya mulai naik. Makanya saya minta surat kuasanya teman-teman, supaya nggak bisa lagi ungkit itu ini dan itu ini selama 3 tahun ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan menjadi hasil dan membuahkan hasil yang maksimal, supaya saya juga bisa mempunyai kebun yang seperti ini. Tapi bukan berarti gondrong seperti ini ya teman-teman ya. Paling enggaknya ya seperti punya teman-teman yang punya kebun sawit. Terima kasih teman-teman, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, petani Indonesia. Jangan lupa subscribe.